Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan karunia-Nya, yang senantiasa memberikan hidayahnya maupun inayahnya, sehingga kita selaku hambanya senantiasa dimudahkan dalam menjemput ridho-ridhonya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang suri tauladan kita, sang revolusioner kita, yang membebaskan dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Inadz-dzulumati ilan nur. Saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Realitas sosial yang senantiasa kita rasakan selama ini tidak lepas dari bantuan orang-orang sekeliling kita. Tidak lepas dari bantuan orang-orang lain yang senantiasa berbaik hati menolong kita. Adapun sepercik harapan yang dilakukan oleh manusia pastinya tidak mungkin, tidak tanpa orang lain. Seperti itu. Maka dari itu, perlunya hubungan sosial, perlunya juga kita lakukan pertemanan, ataupun bisa dikatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama muslim yang perlu kita lakukan. Disebutkan firman Allah surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat, la'allakum turhamun. Yang dimaksudkan di sini adalah yang digarisbawahkan ikhwah. Hai para ikhwah, orang-orang yang bersaudara, mukmin yang lain dengan mukmin yang lain bersaudara. Dikasuskan contohnya adalah ketika saudara kita di Palestina sedang mengalami gencatan senjata dengan Israel, mengalami banyak kerugian dan mengalami banyak kekurangan bahan pangan. Tentunya sesama muslim kita merasakan bahwasanya kita seperti satu tubuh. Ibarat dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu ibarat satu tubuh. Apabila dia ada yang sakit, maka sakit seluruh sekujur tubuhnya. Jika diumpamakan dalam kasus Palestina ini yang memang benar terjadi, memang kita merasakan bahwasanya pedih dan juga sakit di Palestina. Maka dari itu kita bantu supplier-supplier ke sana agar senantiasa membahagiakan, memudahkan kaum muslimin di sana. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, umat muslim bergotong royong, alhamdulillah. Yang perlu diperhatikan adalah kita selaku umat muslim, lain halnya banyak sekali menciderai umat muslim yang lain, mencaci maki ataupun mengata-ngatai dalam tanda kutip yang tentu tidak membuat hati senang. Maka dari itu perlunya menjaga lisan, perlunya menjaga perkataan kepada sesama muslim agar senantiasa menjaga hubungan sosial hablum minallah dan hablum minan nas. Ini yang menjadi garis bawah. Ukhuwah Islamiyah menjadi tolak ukur hablum minan nas. Selain kita menjaga hablum minan nas, Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada orang yang bersaudara.
Jangan sampai hubungan persaudaraan kita dengan muslim yang lain ataupun saudara-saudara kita retak hanya karena perkara-perkara yang sepele. Misalkan saja seperti perkataan yang tidak mengenakan dan lain-lain. Maka dari itu, ukhuwah Islamiyah bagi kita sangatlah penting. Jangan sampai terkotori dan ternodai. Memasuki bulan Ramadan nanti, kita mulai introspeksi diri agar senantiasa ukhuwah Islamiyah berjalan hingga seterus-terusnya. Ramadan lewat, kemudian masuk ke Syawal dan lain-lain. Hubungan ukhuwah Islamiyah kita harus senantiasa terjaga. Di bulan manapun, kapanpun, dan dimanapun. Jangan sampai lepas dan juga jangan sampai tercerai-berai. Pepatah saja mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula ukhuwah Islamiyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan sampai ukhuwah kita runtuh. Seperti itu. Bangsa ini dibangun atas kebersamaan dan juga perjuangan. Jangan sampai bangsa ini runtuh hanya karena kesalahpahaman dan hanya karena hal-hal keanehan yang tidak mengenakan. Maka dari itu, kita rawat kebersamaan ini dengan sama manusia. Kita rawat kebersamaan ini secara bangsa Indonesia. Dan jangan sampai retak dengan hubungan persaudaraan yang lainnya. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.